Assalamualaikum Pak Ali, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Tri, saya baik. Gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah baik Pak. Pak, kita kan kemarin udah kita sepakati nih kemarin. Hari ini ada kegiatan supervisi terhadap kegiatan Bapak. Hari ini apakah Bapak udah siap? Ya Pak, saya sudah siap sesuai jadwal yang telah kita sepakati. Hari ini memang saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Pak. Baik Pak, melakukan coaching terhadap rekan Bapak ya berarti ya. Perlu diketahui juga Pak, tujuan dari supervisi ini adalah dapat mempraktekkan coaching sesuai dengan kompetensi inti dan menggunakan tahapan percakapan sesuai percakapan tahapan Tirta. Nah, Bapak membantu apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Soalnya saya agak kebingungan ketika saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Oh baik Pak, saya akan mencoba membantu Pak Ali. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang penting dari percakapan Pak Ali dengan coaching. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan? Sebagaimana yang telah tadi saya katakan Pak, bahwa saya masih suka kebingungan ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Lalu apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Saya ingin meningkatkan kompetensi pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga tujuan saya dalam melakukan coaching bisa tercapai dengan baik, begitu Pak. Bagus. Oke Pak, sekarang langsung aja saya akan melakukan supervisi terkait coaching yang Bapak lakukan. Baik Pak. Halo Pak Ageng, gimana kabarnya hari ini? Jadi apa nih yang akan Pak Ageng bicarakan? Pak, alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Jadi begini, ketika saya datang Bapak, saya ingin mencari solusi karena di sekolah kita itu banyak sekali terjadi bullying di kalangan siswa dan itu semakin parah dan juga banyak guru-guru yang menyampaikan hal yang sama. Itu saya ingin mencari solusi yang baiknya seperti apa. Oh begitu ya, makasih Pak Ageng udah mau sharing. Jadi Pak Ageng ingin membicarakan masalah bullying ya. Oke, pertama kita identifikasi situasinya dulu. Dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira ada di angka berapa Pak Ageng dalam mencapai tujuan ini? Di antara 1 sampai 10 saya menilainya di angka 3 Pak, karena bullying masih banyak terjadi dan saya pun tidak tahu langkah apa yang harus saya lakukan. Oh begitu ya, jadi kisaran angka 3 ya. Nah menurut Pak Ageng nih, kira-kira apa kekuatan Pak Ageng yang Pak Ageng punya nih untuk mengatasi masalah ini? Ya, kekuatan yang sudah saya punya yaitu sudah mulai timbul kepedulian Pak, dan juga banyak guru yang lain yang ingin membantu, terus rekan-rekan yang lainnya pun juga sudah mulai mau menyelesaikan masalah ini gitu, ataupun ikut serta lah seperti itu Pak. Wah itu bagus Pak. Lalu rencana Pak Ageng selanjutnya seperti apa? Tentu saya harus membuat program, diantaranya program anti bullying, dan lebih sering lagi berdiskusi tentang dampak negatif dari bullying itu sendiri Pak. Oke, Pak Ageng kan mau membuat program nih. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang mungkin nanti akan muncul? Yang saat ini sudah muncul, diantaranya ketakutan siswa yang jadi korban, belum berani lapor gitu, dan juga gurunya belum semuanya terlibat. Oh jadi siswa masih banyak yang takut, terus guru-gurunya juga masih belum banyak yang terlibat ya. Pak. Oke, kita lanjut ke solusinya ya. Menurut Pak Ageng nih, solusinya kira-kira seperti apa? Ya diantaranya harus ada kampanye, ada kepedulian di sini Bu, terhadap kepedulian bullying itu sendiri harus digalakkan lagi. Iya bagus Pak, itu langkah awal yang bagus. Pak Ageng udah ada rencana gimana nih mau mencapai tujuan ini? Ya, di antaranya lagi saya akan membuat program edukasi anti bullying dan ajak guru-guru yang lain supaya ikut serta dan terus bikin ataupun membuat forum, semacam forum
korban gitu Pak. Oh, ya. Supaya berani bercerita gitu. Oke, jadi mau membuat program edukasi sama mengadakan forum ya. Ya, betul, Pak. Nah, ada prioritas nggak dalam rencana ini? Ya, tentu karena saya tidak bisa sendiri, tentu saya harus melibatkan guru-guru yang lain. Terus ketika sudah mengajak guru, saya harus membuat program edukasi, dan forum yang tadi saya sampaikan harus terrealisasi seperti itu Pak. Untuk jangka waktunya bagaimana? Ya, waktunya saya akan alokasikan dulu 1 bulan, dan dalam 1 bulan itu akan dilihat seperti apa begitu. Bagus Pak. Bagaimana cara Pak Ageng mau mengukur keberhasilan dengan rencana ini? Di antaranya sudah tidak, istilahnya kasus bullyingnya menurun, dan juga semakin banyak siswa yang berani berbicara, berani melapor gitu. Keren Pak. Tapi pasti ada rintangan ya dalam merencanakan ini. Nah, gimana Pak Ageng menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Ya, kalau misalkan rencana yang sudah saya susun tidak berjalan sesuai rencana, tentu saya pun juga harus memikirkan cara yang lain, atau istilahnya plan B-nya seperti apa gitu Pak. Wah, itu baik Pak. Terus komitmen Pak Ageng gimana terhadap rencana ini? Ya, tentu saya berkomitmen terhadap rencana ini semaksimal mungkin dan berusaha sebaik mungkin agar rencana yang sudah saya susun ini berjalan sebagaimana mestinya Pak. Ada yang bisa membantu Pak Ageng nggak dalam menjaga komitmen Pak Ageng? Ya, ada Pak, tentu kan saya juga tidak bisa bekerja sendiri, pasti akan koordinasi dengan kepala sekolah, terus mengajak teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, supaya mendukung program yang sudah saya buat. Oh, ya bagus Pak itu. Gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak? Ya, saya akan memantau terus, dan terus kalau misalkan ada kendala, setidaknya saya akan berbicara lagi dengan Bapak. Bagus. Ya bagus Pak. Saya percaya Pak Ageng bisa melaksanakan semua apa yang telah Pak Ageng programkan ya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu Pak, nanti kita sharing lagi lah. Iya Pak, makasih banyak Pak. Saya sangat menghargai dukungan dari Bapak. Gak masalah Pak. Saya selalu siap Pak. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan terhadap apa yang kita rencanakan, apalagi terkait kasus bullying Pak. Mudah-mudahan bisa menurun, dan mudah-mudahan setelah itu hilang ya Pak. Ya Pak, amin Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Lanjutkan programnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, barusan saya udah dengar ya Pak Ali ya. Ya. Gimana menurut Pak Ali, perasaannya bagaimana? Tentu saja saya sangat senang Pak, ini bisa bisa melakukan coaching, berdiskusi dengan rekan saya dalam menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang beliau hadapi Pak. Alhamdulillah senang ya Pak, jadi bisa berkontribusi terhadap rekan sendiri ya. Lalu menurut Pak Ali nih, bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi? Saya merasa lebih baik terkait dengan kompetensi yang harus saya lakukan pada coaching tadi Pak. Terus apa yang membuat Pak Ali menilai demikian? Karena saya merasa dari proses pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, misalnya dari alur ceritanya, dan tentunya sesuai dengan kompetensi inti, seperti itu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya tentu saja boleh sekali Pak, justru itu yang saya harapkan. Jadi saya kan tahu nih apa yang menjadi kekurangan dalam coaching tadi. Oke, ini Pak, menurut pengamatan saya mengamati tadi Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tinta, terus muncul kompetensinya, juga muncul kompetensi intinya. Terus bagaimana pendapat Pak Ali mendengar ini? Ya tentu saja saya sangat senang Pak. Alhamdulillah Koci saat ini sudah dapat menemukan sendiri solusi yang dihadapinya Pak. Oke, keren Pak. Bapak sudah bisa menemukan motivasi Koci, terus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Namun ada satu nih Pak, menurut pengamatan saya Bapak terlalu memberikan pertanyaan itu terlalu agak membedel. Jadi si Koci ini agak kurang tenang, jadi kurang nyantai.
menurut Pak Ali bagaimana pendapatnya? Oh iya Pak, begitu ya. Mungkin karena saya terlalu antusias mungkin ya Pak. Oh ya seperti itulah Bu. Maaf Pak, kadang-kadang kalau kita terlalu semangat gitu kadang kehilangan fokus. Nah, lalu menurut Pak Ali tindak lanjut yang Pak Ali akan lakukan apa? Ya tentunya saya akan melakukan coaching dengan rekan yang lain Pak, dengan fokus pengembangan pada kompetensi lain tentunya. Bagus Pak. Semoga rencana Pak Ali dapat terlaksana baik. Mudah-mudahan Bapak bisa mengembangkan potensi diri tentang coaching tersebut. Terima kasih atas waktunya Pak Ali. Sama-sama, Pak Ageng. Pak. Semoga sukses. Amin. Ya, terima kasih Pak.